guys, selamat malam semuanya. Sekarang di Instagram CFS atau Tangsel bakalan ada namanya cerita sinema. Jadi di cerita sinema kali ini kita bakalan kumpul bareng SMA, SMK, sinematografi seluruh Indonesia. Nah sekarang kita udah sama Kak Zeva nih dari Smackdoor. Halo Kak, Halo, gimana nih halo Kak. kabarnya? Boleh dong kenalan sama teman-temannya nih. Kakak dari mana dan apa sih sebenarnya Smackdoor ini? Apakah sebuah organisasi atau boleh diceritain dong sama teman-teman kita? Oke, jadi aku dari jurusan perfilman SMK Dr. Sutomo Surabaya lebih tepatnya sih. Dan tahun ini baru tahun ketiga jurusan perfilman dibuka dan aku baru tahun keduanya kelas 11 gitu. Nah, Smackdown ini uniknya mereka baru bikin, maksudnya udah bikin dari 3 tahun ini. Pas angkatan pertama itu dibuka, itu tuh Smackdown itu jadi satu-satunya sekolah yang baru buka jurusan film, jadi pertama kali di Indonesia, Oke. jadi kayak gitu. Terus eh sebenarnya Smackdoor ini kan berarti juru sekolah gitu, sekolah film gini. Terus di dalam Ya. di dalam Smackdoor ini kegiatannya apa aja sih? Yang pasti kan membuat film. Tapi selain kegiatan membuat film tuh, apakah ada maksudnya apakah ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya fotografinya juga atau kegiatan screening film bareng, seru-seruan bareng? Boleh diceritain lagi dong? Oke, yang baru-baru kemarin itu kita bikin film layar lebar, Kak. Oke. Film bioskop, judulnya Kartolo Numpak Trambulan. Itu Oke. film kedua kita. Film pertama itu judulnya Jack, film lebar juga. Terus selain kita bikin film lebar, kita itu ada kayak suatu eh komunitas namanya multimedia Smackdoor gitu. Jadi kita itu kayak nyuting acara kayak sepak bola gitu loh Kak, Oke, oke. nyuting langsung gitu. Dan kita aktif aktif dalam dalam arti aktif dalam workshop film, kita selalu ikut, nggak pernah absen sih. Jadi kita selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan film gitu sih. Oke. Terus di Smackdoor ini berarti udah udah berapa sih film-film yang dibuat sama Smackdoor ini untuk saat ini? Film pendek atau film layar lebar nih? Eh kalau untuk film pendeknya dulu deh. Oke, film pendek kan kita ada 3 angkatan nih. Oke. Kalau angkatan yang pertama itu nggak tahu ya udah kehitung berapa, mungkin 3 atau lebih. Oke. Terus angkatan aku baru 3 film. Oke. Terus angkatan adik aku itu baru 1 film. Jadi sekitar 7-8 film pendek sih. Oke. Terus pasti kan di Smackdoor ini kan kegiatannya pasti banyak banget tuh, semua berhubungan dengan film. Apakah sampai di Smackdoor ini apakah sampai ke tahap 3D atau membuat animasi atau cukup di jurusan film film live aja? Ya, kalau animasi kita bahkan ada mata Hmm. pelajarannya nih, Oke. animasi 2 dimensi sama 3 dimensi. Oke. Kita diajarin 3 dimensi juga, cuma kita baru baru bikin yang 2 dimensi aja karena memang kita lebih ke 2 dimensi aja Oke. sih, lebih lebih dipahami dan lebih fokus ke 2 dimensi Oke. itu. Sekarang kita sama teman-teman nih, ya teman-teman yang nonton bakalan nonton film yang udah dibuat sama Smackdoor, yaitu judulnya Sanggah. Selamat menyaksikan. Kenapa? Kita bakalan sama teman-teman bakalan nonton film bareng yang udah dibuat sama Smackdoor ini. Oke, Oke. oke siap. Oke, di sini kan kakak kan kita udah nonton sama-sama nih filmnya tadi. Di sini kan kakak kan sebagai sutradaranya tuh pasti tahu banget dong apa eh, mulai dari proses praproduksinya sampai post produksinya. Dan boleh diceritain dong kenapa sih latar belakang film ini tuh dibuat? Apakah film ini untuk sebuah festival ataukah film ini hanya untuk project iseng-iseng atau untuk tugas sekolah yang emang ditugasin sama Smackdoor ini? Oke, jadi ada info dari kepala sekolah gitu, Kak, Oke. tentang festival Genesis kalau nggak salah, yang
diadain di Jepang gitu setahun sekali. Oke. Jadi kita itu disuruh buat film dan naskah segala macam udah kelar kan ya. Jadi kita dilombain ke festival Genesis. Memang khusus di festival Genesis itu sih Oke. awalnya. Terus sekarang aku lagi ngelombain ke beberapa festival lagi. Oke. Cuma sayangnya bulan ini ketunda karena COVID-19 gitu. Jadi memang khusus festival Genesis sih. Oke. Buat teman-teman juga tuh, tadi kan Kak Zeva udah bilang film ini bakalan diikutin festival-festival. Sekarang juga festival-festival itu festival film itu mudah banget diikutin sama kita. Kita bisa cari infonya di sosial media, kita bisa cari di Instagram itu festival-festival, bahkan bukan festival dalam negeri aja, festival lokal, tapi festival internasional juga kita bisa ikut, mudah banget kita cari. Terus sebenarnya pesan yang ingin ditonjolin banget nih sama kakak, apalagi kakak sebagai sutradara nih, apa sih pesan yang ingin ditonjolin banget di dalam film Sanggah ini? Oke, aku itu pengen ngajak penonton supaya bisa lebih menghargai dan menghargai lagi perbedaan sosial, ekonomi ataupun yang lainnya. Karena banyak banget ya zaman sekarang itu suka ngejek-ngejek, merasa dirinya itu paling tinggi gitu kan, seharusnya nggak boleh. Jadi aku pengen ngajak penonton itu supaya lebih sadar lagi gitu. Aku pengen ngajak penonton itu supaya bisa kayak nerima mereka dan bisa ngebantu mereka bahkan. Jadi nggak ada pembulian lagi gitu kan. Sekarang banyak banget sih pembulian tentang kasus-kasus perbedaan sosial, agama juga kan gitu. Jadi film ini sih pengen ngajak penonton lebih sadar aja gitu. Oke. Berarti film ini mengajarkan bagaimana kita harus saling menghargai. Perbedaan sosial justru bukan menjadikan kita jauh atau kita malah saling menghina, tapi itu menjadikan kita istilahnya kepedulian rasa diri kita untuk satu sama lain, saling bantu, saling dukung, dan juga kita sebenarnya semua yang datang kepada kita, misalnya kita punya kelebihan, itu adalah titipan yang dititipkan Tuhan, dan ada beberapa hak yang emang diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan. Nah, terus kenapa sih kakak di dalam film Sanggah ini tuh mengambil genrenya ini drama? Ini kan genre yang membangun emosi. Terus selain itu juga pasti penonton bisa terbawa dong dengan acting pemain yang ada di film Sanggah ini. Kenapa sih memutuskan untuk membuat film ini dan memutuskan untuk membuat film dengan genre seperti ini? Oke, karena aku ngambil genre gini tuh karena aku pengen ceritanya yang dapet gitu, Kak. Kalau aku ngambil genre romantis atau horor, itu jadi kesannya tuh nggak nonjolin ceritanya ini sih. Jadi aku pengen bikin film yang bikin orang-orang tuh kayak tersentuh gitu loh, dan lebih sadar. Terus film yang ada kesan-pesannya juga, aku pengen bikin film yang ada kesan-pesannya juga, jadi nggak asal bikin film gitu. Jadi lebih emang lebih masuk itu film drama aja sih, drama biar masyarakat juga sadar juga kan, ada pesan moralnya juga. Jadi ya gitu. Terus pasti teman-teman mau tahu nih proses pembuatan film ini di balik layarnya gimana sih keseruan tim Smackdoor ini dalam proses pembuatan film ini, mulai dari praproduksinya, produksinya sampai post produksinya. Nah, di persiapan praproduksinya ini mulai dari mencari ide, brainstormingnya, terus ngobrol-ngobrol sama temen untuk meremukan naskah lah, istilahnya membuat naskah, pembuatan skenario dan lain-lainnya. Itu membutuhkan waktu berapa lama sih di dalam proses praproduksi ini? Persiapan itu 1 bulan karena itu mepet banget sama lombanya itu. Dan aku jujur ini tuh editing yang terburu-buru karena ngejar deadline tanggalnya. Dan ini masih belum aku perbaikin editingnya. Jadi ini editing yang karena mepet jadwal banget. Nah, terus kalau untuk tahap produksinya itu alhamdulillah kita itu dipermudahkan satu izin lokasi. Izin lokasi kita tuh nggak ribet gitu. Kita banyak kenalan jadi kita bisa izin tanpa ngurus surat-surat yang ribet, tanda tangan sana sini, alhamdulillah enggak. Terus
mungkin menemukan naskah itu udah dipersiapkan dari lama. Kalau naskah juga ada ide dari guru saya sendiri, guru film saya sendiri, Pak Tol namanya, dia yang nyiapin naskahnya. Terus kalau buat tahap produksi yang bikin susah, yang bikin kendalanya itu perbedaan jauh lokasi. Jadi pindah lokasi ke sini, ke lokasi satunya itu memakan waktu 1 sampai 2 jam gitu. Jadi makan waktu banget, ngejar waktu banget, terus sama ngatur lalu lintas. Jadi ribetnya tuh gini, kan kita syuting di lampu lalu lintas gitu. Kita take, kalau kita pengen ngambil gambar yang ada kemacetan gitu. Nah, kalau take itu gagal, kita balik lagi, puter balik jauh lagi, bolak-balik sampai dapet take yang sesuai. Itu kalau nggak salah, aku sampai take 10 kali itu sampai gitu. Terus itu sih kendalanya, susah senengnya. Terus orang-orangnya tuh kru-krunya mulai dari sutradara ya, produsernya sampai pemain ini, totalnya berapa sih yang ikut di dalam proses pembuatan film Sanggah ini? Kalau termasuk sama guru-guru pendamping mungkin totalnya sekitar 16, kalau nggak pakai guru pendamping 13. Oke. 13-14 orangan gitu. Dari jurusan aku semua sih, maksudnya dari angkatan aku, dari kelas aku sendiri. Dan itu berarti ada bagian masing-masingnya, apakah sutradara, produser, terus pemainnya ditentuin sama guru pembimbingnya apa dari tim anak-anak Smackdoor sendiri? Pemilihannya. Betul. Pemilih krunya. Iya. Pemilih krunya aku bebasin sih, milih sendiri. Oke. Jadi nggak ada yang kayak kepaksa gitu. Jadi aku suruh milih sendiri, cocoknya dia di bidang apa, mampu di bidang apa gitu. Jadi milih sendiri sih. Berarti mulai dari proses praproduksi sampai produksi ini dibantu langsung sama guru pembimbing atau guru pembimbingnya hanya membimbing untuk ngawasin aja? 20% hanya membimbing, mengawasi. Terus yang kerja itu nanti kita gitu. Jadi kayak misal nih guru saya ngasih tahu, angle yang pas itu kayak gini. Nah, itu nanti temen aku yang langsung ngoperasiinnya gitu. Jadi temen aku yang jalanin semua gitu, tapi yang ngarahin guru-guru pembimbing gitu. Terus itu kan tadi kan udah cerita tuh soal proses produksinya, ada kendala-kendalanya juga kayak misalnya tadi sempat ada lalu lintasnya, harus ngatur lalu lintasnya jauh itu. Iya. Itu di dalam proses produksinya itu butuhin waktu berapa lama sih untuk membuat film durasi 4 menit setengah ini? Butuh waktu 2 hari. Kita selesaiin 1 hari. 1 hari pertama itu di lokasi di rumah, terus 1 hari sisanya itu di lokasi lalu lintas sama rumah si Rizky itu. Kenapa kita harusnya bisa sih 1 hari, cuma kita kayak nggak mau ngambil resiko. Kita itu mikirin matang-matang gimana jarak jauh lokasinya, terus gimana persiapannya, dan ternyata benar ini memang harus dibikin 2 hari. Karena apa? Kita ngejar jam si rumah Rizky memang cocok diambil pas sore hari, pas maghrib gitu. Kita ngejar waktu itu juga. Terus tadi kan di proses praproduksinya persiapannya 1 minggu, terus di produksinya 2 hari. Lalu setelah selesai ini, mulai dari pemindahan file, editing sampai finishing, di proses post produksi ini ngabisin waktu berapa lama tuh? Tadi kan katanya juga sempat terburu-buru. Emang terburu-burunya itu ngabisin waktu berapa lama sih untuk proses di post produksi ini? Kalau editing memakan waktu 3-4 hari. Itu sampai editor kita sampai nginep di sekolah, jadi bener-bener non-stop gitu. Nah, tapi kita bolak-balik kayak ngedit ulang gitu, ngedit ulang sampai mungkin 3 kali baru dapat hasil yang memuaskan ini. Jadi 3 kali editing mungkin
ngabisin waktu setengah bulanan lah. Setengah bulan. Setengah Oh, bulanan berarti lama banget. proses editingnya untuk membuat film membuat film 4 menit setengah ini ngabisin waktu setengah bulan untuk proses editingnya. Iya, Oke. lama di editing memang. Terus di proses post produksi ini ada bagian-bagian khusus nggak sih, misalnya scoring musiknya beda lagi, editingnya beda lagi, pembuat desain poster dan lain-lainnya beda lagi, apakah ada bagian-bagian khusus? Poster. Bukan, maksudnya bagian-bagian kayak scoring musik, editing dan lain-lain itu ada orang-orang tertentunya, apa banyak yang merangkap satu orang? Oh, kalau untuk scoring musik itu kita pakai bandnya guru kita, Oke. Pak Sol juga, dia yang bikin scoring musiknya. Oke. Terus untuk kalau pengambilan tambahan gambar atau poster yang lain-lain kita nggak ngambil sih karena udah keambil semua. Jadi cuma scoring musik kita dibuat sendiri ya. Jadi nggak ada copy paste Oke. sama sekali. Berarti sampai pembuatan scoring musiknya juga dibantu langsung sama pembimbing dari tim Smackdoor ya. Terus ada nggak sih kendala-kendala yang dialamin tim Smackdoor ini dalam proses post produksinya? Kadang-kadang kan ada aja tuh editing yang cutting-cuttingnya kurang bagus atau revisi karena apa? Ada nggak sih kendala-kendala yang emang dialamin tim Smackdoor dalam proses post produksinya ini? Dalam proses editing ini, Betul. kalau dalam proses editing kendalanya apa ya? Mungkin dia dikejar waktu itu sih. Oke. Karena ya sebenarnya waktunya itu nggak terlalu mepet, cuma karena kita syuting persiapannya lama dan editing juga kayak di edit matang-matang, jadi kita itu kayak kejar-kejaran deadline gitu. Jadi kayak makanya editingnya aku jujur ini kurang maksimal karena memang kejar-kejaran deadline, memang kendalanya kayak gitu, kendala waktu sih. Terus tadi kan kita juga sama-sama udah sama teman-teman semua udah saksiin film Sangga ini, gimana film Sangga menceritakan bahwa istilahnya stratifikasi sosial lah, ada kelas atas, ada kelas bawah, dan gimana kita justru saling menghargai, bukan saling mengejek, saling peduli lah semua, bahwa semua yang kita punya juga ada hak kita membantu orang lain. Selain pesan yang disampaikan dari film ini, ada nggak sih pesan-pesan kakak nih, kalau ini pesan istilahnya harapan lah untuk sinema Indonesianya ke depan, terkhususnya buat sinias-sinias muda SMA dan SMK? Oke, untuk sinias Indonesia ya, terus berkarya meskipun kalian gagal berkali-kali, terus bikin film, karena aku pun juga ngerasain gagal. Terus ya jangan nyerah gitu ya. Terus kalau kita udah jadi apa yang kita mau, kita itu jangan lupa sama tempat asal kita, sama orang-orang yang udah menjadiin kita seperti ini. Terus untuk harapannya sih agar perfilman Indonesia lebih dikenal luas lagi, lebih go internasional lagi. Oke. Amin. Semoga harapannya yang disampaikan bisa terwujud dan kita bisa saling berkarya terus, jangan kita hanya berpatokan pada kompetisi, tapi kita juga seperti ini, kita berkolaborasi bareng-bareng, kumpul bareng, kita SMA SMK se-Indonesia, kita kolaborasi, ngobrol-ngobrol film, cerita sinema, dan dari situ juga kita bisa berbagi pengalaman sama teman-teman bareng, dan justru itu yang mengembangkan lah, istilahnya mengembangkan sinema sinias muda Indonesia untuk terus berkembang lagi. Semoga dari sini juga, dari cerita sinema ini bisa membuat sinias muda kita juga langsung terjun langsung di industri film seperti tim Smackdoor untuk membuat film layar lebar juga. Dan Ya, amin, dan terima kasih juga buat Kak Zepa udah cerita sinema nih bareng teman-teman semua, ceritain gimana keseruan proses di balik layar film Sangga, gimana proses mulai dari praproduksi, produksinya sampai post produksinya. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, nanti saksiin live streaming kita terus. Nanti kita bakalan cerita sinema, ikutin aja terus di Instagram kita, bakalan kita
informasikan terus. Terima kasih juga buat Kak Zeva, sekali lagi sukses terus buat tim Iya, Smackdown. sama-sama. Terima kasih.